Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, dalam masih Idul Fitri ya, walaupun kita sudah Senin akan bekerja, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan ini adalah kegiatan pertama Proya, dan nanti ternyata ada juga forum purnawirawan TNI yang melakukan gugatan citizen lawsuit. Satu-satu nanti kita akan jelaskan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media sekalian dalam press conference yang kita adakan untuk membahas hal-hal sebagai berikut ya. Pertama, kita akan membahas nanti soal citizen lawsuit yang diajukan oleh 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga negara biasa. Citizen lawsuit terhadap apa? Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Atas dugaan melakukan abuse of power berupa penyelundupan hukum dalam penersangkaan kasus ijazah palsu, terutama terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifauza Tiasuma atau Dr. Tifa. Hal berikutnya yang akan kami sampaikan adalah soal tuntutan kami agar Polda Metro Jaya melalui PPID-nya itu menyampaikan permohonan kami akan daftar 709 alat bukti atau dokumen yang disita Polda Metro dalam rangka menetapkan tersangka. Itu yang kita ingin bahas juga. Nanti Saudara Al-Katiri akan menyampaikan. Kalau tadi Saudara Yaya Setia Nagara ya, Yasena ya. Oke. Kemudian kami juga bicara ada kemungkinan untuk melakukan citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan turut tergugatnya mungkin mantan Presiden Jokowi atau Presiden pada waktu itu, karena sudah lalai tidak mengerjakan tugasnya dalam melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen yang diserahkan pada waktu itu ijazah ya. Karena di belakang hari kemudian memang terbukti tidak ada yang namanya verifikasi faktual, sehingga masih menjadi polemik. Berikutnya kami juga akan menyampaikan soal kemungkinan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap mantan Presiden Jokowi, karena setelah putusan dari Komisi Informasi Pusat, yang namanya ijazah itu adalah dokumen publik. Sebelumnya dokumen publik, tapi diperkuat lagi dengan putusan Komisi Informasi Pusat, dan ada kewajiban dia untuk melakukan disclosure yang sampai hari ini tidak pernah dia lakukan, bahkan ketika ada kesempatan di citizen lawsuit Pengadilan Negeri Surakarta. Berikutnya kami juga berencana mengajukan kembali permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena kami protes. Masa Mas Roy, Dr. Tifa tidak diterima legal standingnya mengajukan pasal-pasal yang menersangkakan mereka. Bagi kami itu ridiculous, lucu ya. Karena itu kami akan ajukan kembali dengan sebuah format yang lebih meyakinkan mengenai kerugian konstitusionalnya. Karena ingat, itu bukan ditolak tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian kami juga berencana insya Allah ya akan membuat laporan ke Bareskrim mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi, karena mantan Presiden Jokowi setelah kita memperoleh bukti yang cukup mengenai ijazahnya dari KPU, baik KPUD maupun KPU nasional, terlihat ada kejanggalan-kejanggalan yang diduga itu merupakan tindak pidana. Salah satunya adalah misalnya bahwa dokumen-dokumen itu tidak konsisten. Harusnya kan kalau dokumennya satu kan konsisten, termasuk tanda tangan pihak yang menandatangani legalisasi atau legalisirnya. Kemudian kami juga barangkali akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai kemungkinan proses yang sudah overtime ini. Ya, nanti akan, kalau kita lihat kawan-kawan semua, sebenarnya penanganan perkara Tifa Roy atau Troy ini sudah melampaui limit waktu yang ditetapkan baik KUHP lama maupun KUHP baru, yaitu harusnya sudah lewat. Kalau KUHP lama mengatakan setelah P19 dikembalikan oleh jaksa, harusnya dibalikin lagi 14 hari jangka waktunya.
Kalau misalnya dikembalikannya 27 Januari, ya tambah 14 hari, harusnya bulan Februari, ini sudah bulan Maret, bahkan akhir Maret. Demikian juga kalau menggunakan KUHP yang baru. Tetapi kami juga akan akan menyurati kembali soal pemeriksaan saksi dan ahli kami kloter ketiga yang sesungguhnya sudah kami ajukan dan kelihatan juga prosesnya mandek. Itu kawan-kawan yang akan kami ajukan. Nanti saya akan minta beberapa teman untuk menambahkan, ya. Dan kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Yaya Setianegara membicarakan mengenai gugatan 9 jenderal, 6 kolonel, 2 warga negara biasa, salah satunya adalah mantan hakim agung, soal dugaan abuse of power atau ketidakprofesionalan penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan tugasnya manajemen perkara kasus ijazah palsu ini, antara lain diduga ada penyelundupan hukum yang tidak sesuai dengan peristiwa atau fakta yang terjadi. Silakan Pak Yaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk pimpinan. Saya di sini selaku tim hukum dari Tokham, tim advokasi litigasi untuk keadilan, ya, dan hak asasi manusia. Jadi kita bicara Tokham, kita ngobrol tentang hak asasi manusia di sini, ya. Makanya nama tim kami seperti itu. Adapun kami di sini jumlahnya 10 orang, bertindak selaku atas nama dari 17 warga negara RI, bagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan. Ada 9 jenderal, mohon izin mungkin 2 aja saya sampaikan, mungkin tidak asing lagi di sebelahnya beliau, Bapak Maijen Purnawiran Sunarko. Kemudian yang di sebelahnya juga Bapak Laksma TNI Purnawiran DRG Muryono Aladin SIP. Laksma itu Laksamana? Laksama, ya. Ya. Itu mungkin yang lainnya saya tidak sebutkan, namun yang sipilnya ada juga di sini. Tadi disampaikan bahwa beliau mantan hakim agung, Bapak Dwi Sucahyo. Iya, maksudnya gitu. Orang sipilnya kan ada 2, tapi di sini ada Pak Dwi Sucahyo, beliau mantan hakim agung. Udah ketemu tadi di musola juga dengan saya. Terima kasih Pak Dwi. Baiklah, terkait dengan masalah ini kita warnanya beda, ya. Kalau kemarin itu bicara tentang masalah ijazah palsu, kita di sini bukan berbicara tentang itu, tapi terkait dengan adanya sesuatu yang keliru, ya. Artinya di sini dari Forum Purnawirawan TNI mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena merasa prihatin, ya, dan kecewa. Artinya dalam penegakan hukum yang belakangan ini yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, khususnya di unit Kamneg Polda Metro Jaya, sehubungan dengan perkara pidana, yaitu klaster kedua. Hampir sama kaitannya, cuma kita bukan berbicara tentang ijazah palsunya, ya, tapi penegakan hukumnya, di mana di situ ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Bahwa dalam gugatan citizen lawsuit ini, yaitu gugatan warga negara, ditujukan terhadap kebijakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang telah dianggap, yang kami beranggapan bahwa telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau telah secara keliru, yang menurut pendapat kami dalam penerapan hukum ini notabene merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, ya, oleh penguasa yang merugikan hak publik, dan mekanisme ini bertujuan untuk meminta pemerintah atau aparat menjalankan kewajiban hukumnya, bukan sekedar mencari ganti rugi material, karena pada prinsipnya citizen lawsuit ini bukan untuk mencari suatu kerugian yang di depan. Berikut adalah poin penting pengajuan citizen lawsuit, diantaranya subjek tergugat pejabat pemerintah atau penyelenggara negara, termasuk aparat kepolisian, Direskrim Polda Metro Jaya, dapat digugat atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Kemudian dasar gugatan, yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri
atas dasar perbuatan melawan hukum yang bersifat abstrak atau kelalaian dalam penegakan hukum. Tujuannya untuk meminta pemerintah atau Direskrim Polda Metro Jaya agar bertindak sesuai aturan, bukan kerugian langsung secara perdata. Oleh karena tindakan yang dilakukannya merugikan hak warga negara, dengan contoh kasus perkara pidana dengan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai pihak terkait. Dan di sini juga nanti yang selaku korban, ya, karena ini adalah merupakan salah satu gugatan atas kebijakan penerapan penegakan hukum yang keliru, korbannya justru bukan kepada Roy Suryo atau bukan kepada siapa, tapi korbannya adalah kepada 4 orang yang melapor, karena dia melaporkan kemudian ada penerapan hukum yang keliru. Ya, diantaranya 4 korban, yaitu mungkin saya kedepankan nanti akan dibahas secara rinci. Diantaranya Bapak Joko Widodo, kemudian Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Samuel Sekem. Ya, itu akan menjadikan korban kaitan dengan citizen lawsuit ini. Bahwa gugatan citizen lawsuit bukan untuk membuktikan adanya kerugian langsung yang dialami oleh penggugat secara individu, namun oleh karena tindakan dari aparat penegak hukum yang merugikan hak konstitusi dari warga negara yang ada. Bahwa tim hukum Tokham telah mengirimkan, memang persyaratan kita untuk mengajukan, karena citizen lawsuit ini adalah perdata, ya, perdata. Jadi salah satu syaratnya harus ada somasi 2 kali. Dan kami telah mengirimkan somasi 2 kali, ya. Somasi pertama yaitu tertanggal 20 Agustus 2025 perihal, ya, atas terjadinya abuse of power, kekeliruan penerapan hukum, dan atau terjadinya penyelundupan hukum dalam tahap penyidikan dengan sprindik nomor SP S1.1.3147 Romawi 7 2025 Direktorat Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Ya, ini tanggal 14 Juli 2025. Kemudian kami susul lagi dengan surat somasi kedua tanggal 10 November 2025 dengan hal yang sama juga, namun tidak ada balasannya. Ini sudah terpenuhi syarat kita untuk melaksanakan somasi 2 kali, akhirnya kita melaksanakan gugatan citizen lawsuit. Sehingga sebelum mendaftarkan gugatan ke pengadilan, kami telah memenuhi syarat formil tadi, ya, yang menyampaikan somasi kepada Direskrim Polda Metro Jaya dalam rangka memberikan kesempatan bagi Direskrim Polda Metro Jaya untuk memperbaiki kelalaiannya, ya, sebanyak 2 kali tadi. Namun ternyata sama sekali tidak ada perubahan hingga saat ini, ya. 17 warga negara yang merasa keberatan dan memberi kuasa kepada kami untuk mengajukan gugatan citizen lawsuit. Gugatan direncanakan dan sudah dijadwalkan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 yang lalu dengan nomor register nomor 329 Perdata 2026 PN Jakarta Selatan. Dan sidang perdana nanti akan dibuka pada hari Senin tanggal 6 April 2026. Kenapa jauh sekali? Karena kebetulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini mengalami pindah kantor, ya, dari kantor yang lama di Ampera pindah ke Gedung Kuning, ya. Gedung Kuning udah tahu, ya, samping dekat Pengadilan Agama, ya. Saya udah cek lokasinya ke sana, jadi insya Allah kita tidak akan keliru, dan saya sudah survei di sana, sudah dipersiapkan semuanya, dan PN Jakarta Selatan sekarang off, nggak ada kegiatan untuk sementara. Dan kami juga pengajuan kepada PN Jakarta Selatan dengan petitum sebagai berikut. Satu, ya, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan bahwa perbuatan tergugat dalam perbuatan melawan hukum, yakni tergugat telah lalai atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran omission ketika menerapkan kebijakan manajemen penyidikan berupa tindakan meregistrasi pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor, yaitu pasal 27A Undang-Undang nomor 1
tahun 2024 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Kemudian pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Ya. Sehingga juga tidak memenuhi prinsip good governance dan asas-asas hukum sehingga sepatutnya dimenai sebagai telah terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang nyatanya tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang terjadi atas pelaporan perkara pidana laporan polisi nomor LP B2831 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo jungto surat perintah penyidikan nomor SP Sidik S113147 Romawi 7 2025 di Treskrim Umum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025 jungto surat penetapan tersangka nomor STAP S41899 Romawi 11 2025 di Treskrim Umum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dan berdampak atas kerugian diri terlapor KRMT Roy Suryo Noto Projo dan beberapa orang lainnya. B. Meregistrasi pihak-pihak yang meskipun sebagai pelapor namun juga dinyatakan sebagai korban serta sehingga juga tidak menerapkan prinsip good governance dan asas-asas hukum sehingga sepatutnya dimanai telah terjadi penyelundupan pihak-pihak yang dinyatakan sebagai korban padahal tidak atau bukan pihak yang memiliki legal standing sebagai korban, yaitu tadi saya sudah sebutkan Andi Kurniawan, Lecumanan, Samuel Second, ya. Sehingga pula terjadi penyelundupan tambahan pasal pemidanaan yakni pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 jungto Undang-Undang Nomor 19 2016 jungto nomor Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE yang telah dinyatakan dicabut. Ya, tapi masih digunakan di sini dan telah berubah menjadi pasal 243 KUHP baru berdasarkan pasal 622 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Padahal pasal ini tidak dilaporkan oleh pihak yang setidaknya dapat dipandang dan atau dipahami sebagai korban, yaitu Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo atas penggabungan laporan polisi sebagai berikut. Ya, nomor LP-nya LPB 2831 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo sesuai dengan laporan polisinya. Dengan nomor LP 978 2025 Polres Jakarta Pusat Polda Metro Jaya atas nama pelapor Andi Kurniawan. Kedua, nomor LP B1387 2025 Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 26 April 2025 atas nama pelapor Lecumanan. Nomor LP 976 2025 Polres Metro Bekasi Kota tanggal 5 Mei 2025 atas nama pelapor Maret Samuel Sweken, ya. Jungto surat perintah penyidikan nomor SP Sidik S113147 2005 di Treskrim Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Jungto surat penetapan tersangka nomor STAP S41899 Romawi 11 2025 di Treskrim Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025. Memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan peraturan. Inilah tujuan daripada kita Citizen Lawsuit. Memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan peraturan atau kebijakan atau surat edaran yang berlaku di lingkungan Polda Metro Jaya CQ di Treskrim yang menerapkan kebijakan manajemen penyidikan wajib dilaksanakan secara profesional, bertanggung jawab, menerapkan prinsip good governance sehingga juga melarang ataupun mencegah terjadinya penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan.
memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan peraturan atau kebijakan atau surat edaran yang berlaku di lingkungan Polda Metro Jaya, CQ Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menerapkan kebijakan manajemen penyidikan wajib dilaksanakan dengan secara profesional, bertanggung jawab, menerapkan prinsip good governance, sehingga juga melarang atau mencegah terjadinya penyelundupan pihak-pihak yang dinyatakan sebagai korban padahal tidak atau bukan pihak yang memiliki legal standing sebagai korban, sehingga pula terjadi penyelundupan tambahan pasal pemidanaan. Memerintahkan tergugat untuk memperbaiki pelayanan publik dalam bentuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dari tim konseling, tim konsultan yang ditempatkan di SPKT Polda Metro Jaya. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp100.000. Ya, bukan 100 juta ya, Rp100.000. Kita nggak minta banyak-banyak ya. Yang penting ini untuk citizen lawsuit-nya untuk membuat satu perubahan terhadap kebijakan yang dianggap menurut kami lalai. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Apabila, ini kepada Ketua Pengadilan kita mohon akan memeriksa mengadili gugatan warga negara dalam perkara perdata aquo. Berpendapat lain, kami juga memohon kepada hakim yang mulia hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya et aquo et bono. Semoga ini harapan kami selaku tim dari citizen lawsuit ini bisa mendapatkan respon yang baik. Kami tidak mengharapkan menang atau kalah, tapi paling tidak telah terjadi perubahan ya. Jangan sampai hukum yang berlaku di negara kita ini lalai dalam penerapannya atau terjadi abuse of power ya, kesewenang-wenangan daripada penegak hukum, sehingga yang dirugikan siapapun yang jadi warga negara. Kalau dibiarkan, kalau ada pembiaran terhadap penegakan hukum, kita semua akan dirugikan ya. Dan kita sebagai warga negara, saya maupun juga dari forum purnawirawan TNI maupun juga dari masyarakat dan kita semua yang hadir di sini, kalau seandainya kita lakukan pembiaran penegakan hukum, manakala kita juga terkena suatu permasalahan di tengah jalan dan kita menghadapi permasalahan yang seperti itu, bagaimana rasanya ya. Mari kita tegakkan hukum sebaik-baiknya di negara Republik tercinta ini. Semoga bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan secara profesional dilakukan oleh para penyidik kita. Mungkin itu yang kami sampaikan selaku tim Tokham Citizen Lawsuit. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Syawal ini, insya Allah kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kebenaran selalu berada di atas segalanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ya Pak Yaya Setianegara, lawyer dari Tokham. Jadi biar teman-teman tidak bingung, di sini ada dua tim hukum sesungguhnya. Satu Troya. Troya itu adalah Tifa Royce Advocates. Jadi di sini ada saya, Refli Harun, ada Ramdan Shah, kemudian ada Al-Katiri, kemudian ada saya, Wirawan Adnan, ada siapa lagi? Nah, kemudian dari Tokham ada Pak Yaya, Pak Yasena, ada Pak Simbolon, kemudian ada Bu siapa tadi? Bu Erdiana. Nah, jadi dua kelompok kuasa hukum atau penasihat hukum. Dan yang disampaikan oleh Pak Yaya tadi adalah bukan rencana, tetapi gugatan citizen lawsuit yang sudah dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang digugat itu adalah kurang lebih Polda Metro Jaya, gitu ya? Kenapa digugat? Karena mereka dianggap penyidiknya itu melakukan abuse of power. Berupa apa? Berupa penyelundupan pasal-pasal yang tidak sesuai dan setidaknya peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini. Kita tahu bahwa di klaster 2 yang dijadikan tersangka itu adalah Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo dan Rismond. Tapi Rismond kemudian sudah ditarik dari permohonan ini ya, tidak disebut karena sudah menempuh jalan restoratif justice. Tetapi Roy Suryo dan paling tidak yang dimensi juga adalah Dr. Tifa. Kenapa begitu? Karena mereka dikenakan pasal yang kebangetan ancaman hukumannya, yaitu pasal 32 Undang-Undang ITE
tahun nomor 11 tahun 2008 yang ancaman hukumannya 8 tahun penjara. Pasal 32 ayat 1. Dikenakan juga pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Nah, tetapi dikenakan juga pasal 28 ayat 2 yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara, tetapi ketika diubah dalam KUHP yang baru ancaman hukumannya tinggal 4 tahun. Pasal berapa? 243 tadi ya. Kemudian dikenakan juga pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan terakhir dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Jadi beliau rupanya Tolkam melihat bahwa ini sudah abuse of power karena mengenakan pasal-pasal yang tidak masuk akal. Dan itu pula yang sebenarnya dipermasalahkan oleh para penasihat hukum baik Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo. Jadi karena ada kesejajaran ide dan pikiran, maka kita menggelar press conference bareng, gitu ya. Nah sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada prinsipal. Tadi prinsipalnya, ini mohon maaf, karena ini untuk kebutuhan media, Pak Yahya tidak mau menyebutkan semuanya. Padahal media itu penting siapa namanya kan? Ada pegang semua. Ya, sudah pegang semua, tapi karena press conference kita sudah harus omongkan. Jadi yang mengajukan itu adalah Maijen TNI Purnawirawan Sunarko MD. Pak Narko ada di sini, ya. Mantan Danjen Kopassus. Kemudian ada Sunarko MD, ex Hakim Agung ad hoc. Ada di sini Pak Dwi, ya. Dwi Cahyo, ini Dwi Cahyo dari sorry, ex Hakim Agung ad hoc Dwi Cahyo Suarsono SH. Kemudian ada Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Andes Soni Santoso, Laksma ya, Laksamana pertama ini ya, Soni Santoso. Kemudian ada Laksamana pertama TNI Purnawirawan Dr. Gigi Muryono Aladin SIP MM. Kemudian adalah Marsekal Muda ya, Marsda ini. Oke. Ada Marsekal Muda TNI Purnawirawan Insinyur Muhammad Amin Syah MSC. Kemudian ada Marsekal Muda TNI Purnawirawan Nazir Syah. Ada Marsekal Muda TNI Purnawirawan Firdaus Samsudin. Kemudian ada Brigjen TNI Purnawirawan Sudarto SIP. Kemudian ada Brigjen TNI Purnawirawan Dedi Priyatna AT. Ada Brigjen TNI Purnawirawan Jumadi. Kemudian ada 6 kolonel yang juga ikut. Kolonel TNI Purnawirawan Kusumastono. Kolonel TNI Purnawirawan Muhammad Nur Saman MSI, ada orangnya di sini ya, Pak Nur. Kemudian ada juga Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra yang kita juga biasa dengar ya. Kolonel Laut Purnawirawan Hasnan, ada Kolonel Laut Purnawirawan Joko Indro Wahyono, ada Kolonel Laut Purnawirawan Supandi Ali. Kemudian ada satu warga negara Insinyur Haji Komardin SH MM yang pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman ya atas ijazah Jokowi juga. Itu yang mengajukan ya. Dan selain abuse dalam hal melakukan penyelundupan, mereka juga mempermasalahkan penggabungan dari pihak-pihak yang dianggap tidak punya legal standing. Tadi ada Samuel Swekin, ada Andi Kurniawan, ada Lecumanan atas nama Pradi Bersatu kalau Lecumanan, yang kemudian menghasilkan pasal baru 28 ayat 2 dengan ancaman hukuman 6 tahun. Jadi mereka menganggap penggabungan tersebut harusnya tidak sah, tidak sesuai dengan manajemen perkara yang benar, karena menggabungkan pengaduan Pak Jokowi yang tentu punya subjektivitas merasa terhina itu soal lain, dengan orang-orang yang tidak punya legal standing yang mengaku sebagai korban. Orang tanya korbannya di mana? Apa kerugian para pengadu ini, kan nggak jelas, ya kan? Oke, Mas Roy sudah datang ya. Oke, karena itu kita nanti akan memberikan kesempatan kepada Pak Sunarko untuk menyampaikan sepatah dua buah kata terkait dengan gugatan yang diajukan ini. Silakan Pak Narko. Terima kasih Pak Repli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Repli. Kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, ada 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum.
ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain, yaitu saudara Roy CS. Sekarang korbannya baru itu. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin oleh aparat-aparat yang tidak profesional ini. Dan itulah kami mengajukan citizen lawsuit ini yang tadi sudah dijelaskan cukup jelas oleh para lawyer. Karena kepedulian kami terhadap penegakan hukum. Semoga citizen lawsuit ini akan bisa membuka kebenaran. Akan bisa menunjukkan kebenaran. Dan buntutnya nanti, akhirnya nanti itu akan bisa menenangkan kita rakyat. Jangan seenaknya saja aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Kita tahu ini masalahnya pertama kan karena gugatan jasa palsunya Jokowi. Kemudian bisa justru yang menuntut itu belum mendapat keterangan ini jasanya, tahu-tahu dia ditersangkakan. Kan namanya ini kriminalisasi terhadap warga negara. Itulah latar belakang kenapa kami sekumpulan warga negara ini mengajukan citizen lawsuit kepada Polda Metro. Sekian yang bisa saya sampaikan secara singkat karena tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh lawyer kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin akan ditambahkan Pak Muryono Aladin, Laksamana ya? Laksamana pertama. Laksamana pertama. Geser mic-nya. Oke, sorry. Geser ke sana. Oke, geser. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko MD, kenapa kami yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengajukan citizen lawsuit, bahwa karena apa? Karena terjadi abuse of power, ya, kemudian terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan, ya, yang tidak sesuai dengan kasusnya, sehingga ini akan merugikan teman-teman kami, ya, Mas Roy dan kawan-kawan, terhadap apa yang dilakukan oleh Dinas Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Oleh karena itulah kami mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk supaya Polda Metro Jaya memperbaiki kebijakannya di dalam melaksanakan proses pemidanaan dari para tersangka atau yang ditersangkakan. Dan ini adalah bentuk dari kepedulian kami, dari prajurit purnawirawan prajurit TNI ya, yang tergabung dalam forum tersebut, untuk kami tidak bisa melihat teman-teman kami dipermainkan oleh aparat penegak hukum, khususnya yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dan ini kasat mata yang tadi telah disampaikan, diuraikan oleh teman-teman lawyer, bahwa terjadi penyelundupan pasal-pasal, kemudian terjadi juga abuse of power dan sebagainya. Dan ini kalau kita diamkan mau kemana penegakan hukum yang diberlakukan di Indonesia ini? Ini bukan hanya kepada Mas Roy dan kawan-kawan, tentunya ini kepada semua kita. Kalau kita mendapatkan satu mendapatkan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat, tentu kita akan melakukan, tidak akan melakukan pembiaran, dan kita tentu akan melakukan perlawanan. Dan tadi dikatakan oleh
saya ini bukan kalah atau menang. Enggak, kalau saya enggak, kita harus menang karena kita benar. Jadi bukan nggak mau kalah, nggak mau, bukan, kita harus menang. Karena jelas-jelas kasat mata kita harus menang karena ini benar. Ini kalau kita sampai kalah ya kita berarti masih ada yang tidak benar di dalam pelaksanaan pengadilan di tanah air kita ini. Ya, demikian mungkin tambahan dari saya sebagai salah satu penandatangan JAS yang kami ajukan di lawyer kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dua mantan jenderal, kita bilang aja jenderal. Pokoknya yang namanya Laksamana sama jenderal itu ya jenderal. Ini ada mantan Hakim Agung Pak Dwi Sucipto ya. Dwi Cahyo yang juga menjadi bagian dari 17 penggugat. Silakan. Mungkin sebagai mantan Hakim Agung apa yang dilihat dalam proses ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan, tapi saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bang Refli dan Pak Sunarko dan Pak Mur, tetapi saya akan melihat dari sisi hukum dan inilah saat yang kami tunggu-tunggu sebetulnya. Jadi mengenai apa yang tadi juga disampaikan oleh Bang Refli, ada satu hasil pemeriksaan dari Polri, kemudian yang sudah dikirim ke kejaksaan, kemudian dikembalikan oleh jaksa. Betul yang disampaikan oleh Bang Refli tadi, ini nggak bisa lama-lama. Persoalannya adalah sekarang ini seharusnya jaksa di dalam undang-undang KUHP nasional, jaksa harusnya sudah membuat surat pemberitahuan kepada penyidik agar menyelesaikan apa kekurangan-kekurangan yang menjadi penilaian daripada jaksa. Jika itu tidak dilakukan sampai dengan tanggal penetapan yang diinginkan oleh jaksa, maka jaksa memerintahkan untuk di SP3-kan. Seperti itu. Nah, ini saya lihat masih terus berlanjut. Benar Bang Rafli ya? Ya. Belum ada pengembalian hasil pemeriksaan yang dikirim yang ditolak oleh jaksa karena ada kekurangan. Kemudian gugatan yang nanti kita ajukan, tentu kita berharap kepada hakim, ya, karena hakim ini kan mempunyai satu langkah-langkah hukum yang positif ya, kalau saya. Jadi kita berharap bahwa langkah hukum yang akan nanti dilakukan oleh Pengadilan Jakarta Selatan oleh majelis hakim, bawah majelis hakim harus berani melakukan yang namanya judicial activism, harus itu. Nah, karena di situ tentu yang kita harapkan adalah di dalam judicial activism itu ada hak diskresi yudisial terhadap hakim. Disitulah kesempatan hakim untuk menyidangkan persoalan ini, ya, yang kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini. Tidak ada lagi nanti alasan macam-macam, padahal seorang hakim sudah diberikan ruang mengenai proses hukum yang akan dilakukan, langkah-langkah termasuk melakukan judicial activism. Disinilah nanti akan kita uji keberanian seorang hakim di dalam memutus perkara ini. Kita lihat mudah-mudahan, insya Allah, dan saya yakin hakim nanti yang menangani masalah ini adalah hakim. Saya yakin, saya tahu persis ya, di Jakarta Selatan itu hakim-hakimnya cukup punya potensi yang pengalaman yang sangat memadai ya. Ya di Jakarta, kalau sudah masuk di Jakarta, di DKI itu tentu hakim-hakim pilihan semua. Dan saya yakin hakim-hakim di Jakarta Selatan nanti itu akan melakukan yang terbaik
yang akan memenuhi keadilan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua ya, sebelum kita lanjutkan dengan materi Troya, saya ingin memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kalau ingin bertanya. Jangan sampai sudah jauh semua, nanti apa maksudnya ini dan lain sebagainya. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Agak gede suaranya. Ya, Bang Ibu saya dari Kompas TV. Iya. Artinya sekarang kasus itu di Polda itu statusnya P19 atau seperti apa? Ya. Tapi kan kembalikan dari kejaksaan ke penyidik gitu ya. Nah, yang kedua mungkin sedikit aja Bang, mungkin konklusi aja dari gugatan ini Ya. seperti apa tadi penyuluhan kelalaian dan juga penyuluhan yang dimaksud seperti apa? Iya, nanti saya minta Pak Yaya akan menambahkan ya. Kalau soal P19 sebenarnya kan time frame-nya udah lewat. Karena kan kasus itu hasil penyidikan diajukan pada tanggal 13 Januari. Kemudian dikembalikan pada hari ke-13 yang saya mendapatkan informasi langsung dari dari jaksa ya. Itu berarti kalau 13 tambah 13 itu 26 kan? Nah, berdasarkan KUHP yang lama itu kan ini menggunakan KUHP yang lama karena menggunakan pasal peralihan itu. Nah, mereka menggunakan KUHP yang lama, berdasarkan KUHP yang lama pasal 138 ayat 2 hanya ada waktu 14 hari sebenarnya untuk memperbaiki apa yang diminta dan kemudian dikembalikan lagi dan menjadi P21 atau apapun. Nah, sekarang kalau kita hitung dari tanggal 26 atau 27, kalau 26 kan ulang tahun saya. 27 14 hari, ya udah lewatnya kebangetan sudah. Nah, dalam lewat yang kebangetan itu kita bicara antara praktik di lapangan dan hukum yang tertulis di dalam undang-undang. Jadi banyak sekali hal-hal yang sifatnya salah kaprah, tetapi dianggap benar. Padahal undang-undang mengatakan Anda hanya punya waktu 14 hari untuk memperbaiki dan setelah itu harus disampaikan. Nah, terhadap lampaunya waktu 14 hari ini, ya pada saatnya kami akan menggugat juga dalam tanda kutip, ya menggugat itu langsung mempermasalahkan atau mungkin mengajukan juga gugatan perbuatan melawan hukum juga. Nanti kita akan lihat langkah-langkah yang kita pikirkan. Tapi intinya adalah kita ingin langkah-langkah yang substantif, bukan langkah-langkah yang gosip murahan, kira-kira begitu. Langkah yang substansi bagaimana menyelesaikan masalah hukum ini agar kemudian menjadi pembelajaran publik. Itu ya yang akan kita sampaikan. Kemudian mengenai gugatan ini, apa sih maksudnya? Memang tadi secara ketika dibacakan memang tidak mudah bagi orang yang non hukum untuk memahaminya. Tapi intinya adalah mereka ini sebagai warga negara itu merasa terpanggil dengan penanganan atau manajemen perkara yang dilakukan oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang dianggap tidak profesional. Nah, bentuk ketidakprofesionalan itu adalah menggunakan pasal-pasal yang dianggap diselundupkan. Coba bayangkan, masalahnya kan dianggap melakukan pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik katakanlah menggunakan pasal 310 KUHP yang lama ya, yang lama ini dengan ancaman hukuman 9 bulan. Kemudian dianggap melakukan fitnah dengan ancaman hukuman 4 tahun. Nah, lalu tiba-tiba menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE misalnya pasal 28 ayat 2 yang ancaman hukumannya 6 tahun. Kemudian itu ujaran kebencian ya. Dan yang lebih ngaco lagi ya, dalam bahasa Masro itu menggunakan pasal 32 ngedit dokumen, ya kan? Ngedit dokumen lalu dengan ancaman hukuman 8 tahun. Lebih gila lagi tadi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Yang lebih gila lagi menggunakan pasal 35 ngedit dokumen yang palsu seolah-olah jadi otentik. Artinya kan Pak Jokowi mengakui bahwa dokumennya tidak otentik, diedit oleh Mas Roy jadi otentik, kan begitu? Dengan ancaman hukuman 12 tahun. Nah, ini bagi kita ngawur. Rupanya ditangkap juga oleh bapak-bapak TNI ini dan kemudian menggandeng Tokham untuk menyampaikan gugatan citizen lawsuit agar kemudian ini menjadi perhatian sebagai sebuah kebijakan umum dan kebijakan khusus tentunya yang nanti bagaimana caranya diterapkan dalam kasus ijazah palsu ini. Soal nanti teknis hukumnya nggak usah ditanyakan sekarang. Intinya adalah kita meminta bahwa ada kebijakan yang tidak
menggunakan abuse of power dengan cara menyelundupkan hukum untuk sebuah kasus yang sesungguhnya dia adukan pencemaran nama baik, tiba-tiba dipakai pasal-pasal lain yang tidak relevan dan bahkan mengkonfirmasi seolah-olah Pak Jokowi mengakui ijazahnya palsu, lalu diedit oleh masyarakat jadi asli, kan begitu? Dengan penggunaan pasal 35 Undang-Undang ITE itu. Paham ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Saya tambahkan. Oh, tambahkan, silakan. Kalau tambahkan Bapak harus bergeser ke sini. Geser Pak Dwi mungkin ya, Pak Dwi aja, Pak Dwi, nggak apa-apa. Geser Pak Dwi. Nah, biar tidak ini. Pak Dwi yang bergeser. Ya, enggak. Ini masalahnya di sini, bukan jangan di sini aja. Masalahnya Sama-sama bulat nih Pak. teman-teman nanti marah ya. Nah, nih, silakan. Tambahan. Baik ya, tadi udah disampaikan sama pimpinan. Jadi penyidikan yang dilakukan di sini saat ini ya dilakukan dengan menyelundupkan pasal-pasal 27A, pasal 32, ayat 1 dan 35 Undang-Undang ITE. Kemudian di sini juga tadi sudah sampaikan juga menyelundupkan adanya korban 3 orang. Nah di situ yang melapor itu jadi korban kaitan dengan ini ya, karena dia Seolah-olah korban. karena dia melapor yang menentukan pasal siapa. Yang menentukan pasal siapa? Berarti dari Ditreskrim ya kan? Nah itulah penyelundupan pasal di situlah muncul ya. Jadi korban mereka itu yaitu Andi Kurniawan, Lecumanan dan Samuel Suken ya. Seolah-olah jadi korban. Ya, termasuk penyelundupan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tadi sudah disampaikan. Saat ini juga diajukan gugatan citizen lawsuit karena ini atas keprihatinan keprihatinan warga negara dan menimbulkan kekecewaan ya terutama untuk Forum Purnawirawan TNI ya, dan kita semua ya kaget kita kalau dibiarkan seperti ini mau jadi apa kita hukum kita ke depan ya, sehingga diharapkan penyidikan akan menunggu gugatan citizen lawsuit sampai dengan selesai. Artinya citizen lawsuit ini kan perdata itu harus didahulukan, jadi otomatis untuk pidana itu terkait dengan kasusnya Pak Roy Suryo CS nggak bisa lanjut dulu dong kalau citizen lawsuit sementara lagi berjalan gitu. Mau berjalan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun nggak tahu, terserah dari pengadilan ya. Nah seperti itu ya. Kemudian berdasarkan pasal 139 KUHP dan atau Perma nomor 1 tahun 56 dan SEMA nomor 4 tahun 80, silakan nanti dilihat ya. Sehingga sepatutnya penyidikan Polda Metro Jaya itu harus menunggu selesainya gugatan citizen lawsuit. Terjawab ya tadi pertanyaannya. Jadi kalau dikaitkan dengan adanya penundaan dan lain sebagainya, itu jawabannya udah sangat-sangat lengkap karena kalau namanya perdata lagi berjalan ya pidananya otomatis ya nggak boleh diinikan dulu ya, harus menunggu proses selesai. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, untungnya kita ngerti bahasa Indonesia, diinikan dulu. Nah, ya. Kita sama-sama Diinikan. Ya, sudah paham ya? Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak soal citizen lawsuit dari Purnawirawan TNI? Hah? Oh, ditambahin sedikit. Mas Roy mau menambahkan, silakan. Ini citizen lawsuit dulu ya? Ya, citizen lawsuit. Ya, jangan yang lain dulu. Ya. Baik. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan nambahkan apa yang tadi belum disampaikan. Yang pertama, supaya tidak ada pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba ada kuasa hukum yang lain. Tadi Mas Refli sudah menyampaikan bahwa nanti penyampaiannya adalah atas nama Troya, ya. Troya itu Tifa Roy Advocates, ya. Nah sekarang kalau teman-teman lihat tuh, kok ada nama baru Tokham. Ini bukan nama baru Tokham tuh. Kalau teman-teman perhatikan, Pak Yaya, Bu Erdiana, Pak kemudian ya Pak itu selalu ikut ketika pemeriksaan saya sejak awal. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan ketika pemeriksaan di Polda Metro Jaya, di samping didampingi teman-teman dari Bang Refli, juga terus terang saya sebut teman-teman dari TAKA ya, Bang Ahmad Kosinudin kan. Saya selalu didampingi juga oleh tadi. Ini ada persatuan dari semuanya. Dan waktu itu adalah ketika saya hormat betul ya kepada bapak-bapak purnawirawan TNI ya, Pak Narko, kemudian ada juga Pak Mur, ada kemudian juga ada mantan hakim ya, Pak Nursam juga, kemudian banyak banget ya sampai dengan 17 yang ada di sini. Kemudian malah beliau-beliau itu bilang, Mas, ini kami geram selaku warga masyarakat. Jadi disitulah warga masyarakat. Bagaimana caranya?
kemudian warga masyarakat bisa ikut memberikan masukan kepada. Nah, kemudian para kuasa hukum kami kemudian berembuk supaya tidak kemudian berat pada tim yang sudah ada sebelumnya TAKA, supaya tidak berat pada Troya, maka di sini ditangani oleh Tokham. Jadi clear ya, posisinya. Jadi kita adalah satu adalah kita semuanya bersatu untuk menyampaikan ini. Tadi secara teknis sudah disampaikan juga oleh Pak Yaya tentang bagaimana status dari perkara perdata itu. Dan sudah jelas, ya, kita tidak mencari duit. Tuntutannya hanya 100.000, ya kan gitu. Jadi bukan jutaan atau bahkan miliaran. Enggak. Ini adalah untuk mengingatkan pemerintah, mengingatkan Polda Metro. Karena dalam KUHP yang baru ya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2025 ya di pasal 23 ya di KUHP di pasal 23 itu poin 7 itu jelas betul bahwa aparat itu juga bisa dipidana. Ada aturannya di situ kalau melakukan abuse of power. Jadi saya kira tambahan saya sementara itu dulu, Mas Refli. Ya, kalau di luar kewenangan itu, jadi artinya nanti kita akan sampaikan lagi ketika pada Troya. Jadi sekali lagi terima kasih. Apresiasi saya untuk bapak-bapak dari Purnawirawan TNI bersama dengan Tokham dan juga ada ahli pidana juga yang membantu saya waktu itu ketika diambil kesaksiannya Pak Dr. Kandidat Didit ya Wijayanto. Terima kasih. Ya, benar-benar clear ya. Jadi karena ini penggugatnya itu bukan Troya, bukan Kiva Roy Suryo, tapi penggugatnya adalah 17 warga negara, 9 jenderal, 6 kolonel dan 2 warga sipil, maka kemudian yang menjadi kuasa hukum atau penasihat kuasa hukum ya dalam konteks ini karena perdata itu adalah tim dari Tokham yang sebenarnya juga tidak asing bagi teman-teman sekalian karena kerap juga mendampingi Mas Roy dan lain sebagainya.